Bismillahirrahmanirrahim. Kita bagi menjadi 15 kawasan. Yang pertama kawasan Jawa, penanggung jawabnya adalah Pak Zuhri dan Pak Tolhah serta semua orang tua Markas Temboro. Yang kedua kawasan Bali NTB NTT, penanggung jawabnya Pak Imdad, Pak Arif Winong, Pak Abidin Wonogiri, Pak Ali Arwoko Probolinggo serta Pak Abdul Hamid Temboro. Kemudian yang ketiga kawasan Kalbar dan Kalteng, penanggung jawabnya Gus Yusuf Trenggalek, Pak Nuaiman, Pak Sri Solo, dan Pak Abdurrahman Banyuwangi. Yang keempat kawasan Kalsel dan Kaltim, penanggung jawabnya Mulwi Abdurrahman Sulbar, Pak Kiai Hamim Dawar, serta Bapak Samsudin Taskil. Yang kelima kawasan Kaltara, penanggung jawabnya Pak Arif Bali dan Mulwi Uzairuddin Temboro. Yang keenam kawasan Sulut dan Gorontalo, penanggung jawabnya Pak Haji Umar Kuwait, Ustadz Robit Madura dan Pak Abdus Satar Temboro. Yang ketujuh kawasan Sulteng dan Sulbar, penanggung jawabnya Pak Mansur, Muli Alif Wonogiri dan Pak Narto Wonogiri. Yang kedelapan kawasan Sulsel dan Sultra, penanggung jawabnya Pak Mustafa, kemudian Pak Abdullah Ngawi dan Pak Haji Darus Jakarta. Yang kesembilan Maluku dan Maluku Utara, penanggung jawabnya Pak Firman Lampung, Ustadz Musaddad Lombok, kemudian Pak Burhan At-Takwim Temboro. Yang ke-10 Papua, penanggung jawabnya Pak Haji Tantowi, Ustadz Rojab Gorontalo dan Pak Hamdani Gresik. Yang ke-11 kawasan Aceh dan Sumatera Utara, penanggung jawabnya Pak Bambang, Ustadz Faisal Gorontalo, Pak Haji Abdul Wahid Jakarta dan Pak Mansur Moguarum. Ustadz Faisal Bengkulu, mohon maaf, Pak Haji Abdul Wahid Jakarta dan Pak Mansur Moguarum. Yang ke-12 kawasan Sumbar dan Jambi, tanggung jawabnya Pak Haji Tantowi, Pak Abu Bakar Pitu, Mulwi Fatoni Palembang dan Pak Safri Betung. Yang ke-13 kawasan Riau Daratan dan Kepulauan Riau, penanggung jawabnya Pak Haji Tantowi, Ustadz Ridho Solo dan Pak Khairul Blitar. Yang ke-14 kawasan Lampung dan Bengkulu, penanggung jawabnya Pak Ustadz Zainal Bendo, kemudian Pak Khairi Banyuwangi, Syekh Abdurrahman Medan, serta Pak Mustafa Dawar Mojokerto. Yang ke-15 kawasan Sumsel dan Babel, penanggung jawabnya Pak Haji Abdullah Jabalekat, kemudian Pak Ustadz Adam Firdaus, Ustadz Samsudin Lampung, serta Pak Basori Temboro. Ini nanti orang tua yang akan datang, nanti silakan bermusyawarah sebaik-baiknya dengan teman-teman kawasan yang didatangi, supaya semuanya berjalan ringan bagi semuanya dan tidak memberatkan semuanya, termasuk masalah waktu dan biaya. Insya Allah ya. Dari daerah-daerah tersebut, beberapa daerah sudah menentukan waktu. Sumatera Utara waktunya bulan Mei. Kemudian Sumatera Barat waktunya 25-26 Februari, tempatnya di Sitiung. Riau Daratan waktunya bulan April.
Jambi waktunya 12 Maret. Ini berarti pas Ramadan. Tanggal 2 Ramadan ini. Jambi ini. Kemudian Bengkulu tanggal 2 Maret. Sumatera Selatan bulan Mei. Babel bulan Februari. Kemudian Kalimantan Barat akhir Mei, tempatnya di markas provinsi. Kalimantan Selatan 18 Mei. Kalimantan Timur 11 Mei. Jawa Barat tempatnya di Cirebon 25 Februari. Jawa Tengah tempatnya di DIY, waktunya tanggal 2 dan 3 Maret. Jawa Tengah DIY tetap tanggal itu atau ada perubahan? Dimusyawarahkan lagi. Oke. Dimusyawarahkan lagi. Oke. Oke. Kemudian Jawa Timur tempatnya di Tuban tanggal 2 dan 3 Maret. Bali tempatnya di Karangasem, NTB di Lombok Timur. Bali, NTB dan NTT waktunya awal Mei. Sulsel tempatnya di Masamba waktunya 11 dan 12 Mei. Sultra tanggal 4 dan tanggal 5 Mei. Gorontalo akhir April. Gorontalo 20 April, 20 dan 21 April tempatnya di Bolaang Mongondo. Bolmong itu singkatan dari Bolaang Mongondo. Bolaang Mongondo. Maluku Utara tempatnya di Sanana, tanggalnya 13 dan 15 Mei. Maluku tanggal 11 dan 12 Mei. Papua bulan Mei. Lampung, nggih. Lampung 24 Februari. Lampung 24 Februari tempatnya di Sidomulyo. Nggih, Ustadz Anas. Kaltara tanggal 3 dan 4 Februari. Minggu depan. Ada lagi yang sudah ada waktunya belum dibacakan? Sudah. Nah, ini teman-teman sekalian, ini nanti dalam rangka ini bagaimana setiap orang tua yang datang dibantu dengan orang tua dari daerah itu memikirkan yang pertama, bagaimana setiap halakoh dalam 1 tahun sekurang-kurangnya bisa mengeluarkan 1 jamaah negeri jauh dan 1 jamaah IPB. Setiap halakoh selama 1 tahun sekurang-kurangnya bisa memberangkatkan 1 jamaah negeri jauh dan 1 jamaah IPB. Kemudian yang kedua, setiap halakoh dalam 1 periode atau 4 bulan bisa memberangkatkan 1 jamaah 4 bulan. Dalam 1 periode atau 4 bulan 1 halakoh bisa memberangkatkan jamaah 1 jamaah 4 bulan. Boleh jalan kaki, boleh biasa. Kemudian yang ketiga, setiap halakoh dalam 1 periode dalam 4 bulan bisa memberangkatkan 2 jamaah 40 hari. Setiap halakoh dalam 1 periode dalam 4 bulan bisa memberangkatkan jamaah 40 hari, 2 jamaah. Kemudian yang keempat, setiap halakoh dalam 1 periode dalam 4 bulan jamaah 3 harinya minimal menjadi 2 kali lipat. Jadi setiap halakoh dalam 1 periode dalam 4 bulan jamaah 3 harinya menjadi 2 kali lipat. Siapa yang berangkatkan jamaah? Siapa yang melipatkan jamaah? Insya Allah mudah, insya Allah. Kalau dimudahkan oleh Allah. Kemudian yang kelima, setiap halakoh dalam 1 periode atau dalam 4 bulan
menghidupkan sekurang-kurangnya satu masjid hidup 5 amal. Satu masjid hidup 5 amal, satu halakoh dalam satu periode 4 bulan. Kemudian yang keenam, setiap halakoh dalam satu periode dalam 4 bulan menghidupkan masjid beberapa amal, kurang 5 amal, sesuai banyaknya jamaah 3 hari. Sesuai banyaknya jamaah 3 hari, kalau jamaahnya 3 jamaah berarti 3 masjid, kalau 5 jamaah 5 masjid. Dalam satu periode, masjid hidup beberapa amal. Kemudian yang ke-7, setiap mahalah dalam 4 bulan menambah taklim rumah 4 rumah. Menambah taklim rumah 4 rumah dalam satu periode atau dalam 4 bulan. Maknanya dalam 1 bulan 1 rumah, 1 rumah, 1 rumah. Itu tepat waktu juga boleh, jamak takdim juga boleh, jamak takhir juga boleh. Langsung 4 di awal bulan jamak takdim. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga tidak hidup, bulan keempat langsung 4 jamak takhir. Kodok tidak boleh. Insya Allah ya. Ini banyak PR ini supaya kita ini banyak berdoa kepada Allah. Terus untuk khidmat temboro yang untuk bulan Februari itu dari mana? Februari dari mana? Yang kawasan Temboro zona 2, yang Jawa Timur daerah mana? Februari. Yang merasa Februari? Tuban. Yang gas. Yang selain yang gas, yang terjadwal, jadi ada yang gas insidentil, ada yang terjadwal. Kalau yang terjadwal bulan Februari itu zona 2 untuk Jawa Timur, kabupaten mana? Tuban. Kemudian untuk Indonesia, provinsi mana? Kaltara. Kemudian Maret, zona 3, Jawa Timurnya Bondowoso. Kemudian Indonesianya tidak merasa. Alhamdulillah. Bubble. Bulan 3 bubble nggih. Nggih. Kemudian bulan 4 April di sini zona 4, Jawa Timurnya mana? Terus Indonesianya mana? Sumsel, iya. Terus bulan Mei zona 5, Jawa Timurnya lupa sama dengan saya. Oke. Terus kemudian ini nanti dari kawasan-kawasan dan para orang tua yang akan menghandle tadi, nanti kalau diperlukan setelah ini koordinasi, masih ada waktu mumpung ada kumpul di sini. Insyaallah begitu ya. Terus masih dari Taskil masih ada? Dari Taskil? Usulan daerah Kalimantan Barat minta jamaah 4 bulan jalan kaki dari Temboro. Yang kedua diusulkan yang datang ke kawasan datang 2 hari sebelum musda dan 20 hari sesudah musda. Kemudian yang kedua Bangka Belitung minta jamaah 1 tahun dari Temboro. Yang kedua minta jamaah Masturoh 10 hari atau 15 hari atau 40 hari. Sulawesi Tengah usulan minta jamaah dari Temboro. DKI Jabar minta jamaah umum.
Aceh usulan minta jamaah 1 tahun dari Temboro. Sumatera Barat usulan minta jamaah 4 bulan dan 40 hari. Yang kedua, penghandelan khusus dari orang tua Temboro. Kemudian yang ketiga, musyawarah daerah Sumbar 25 dan 26 Februari di Sitiung. Riau Pesisir minta jamaah 1 tahun. Kemudian yang kedua, minta jamaah silaturahim ulama. Bali usulan minta jamaah 4 bulan dalam 1 waktu. 1 waktu itu maksudnya apa? Sekali kirim jamaah minta jamaah 4 bulan. Sulawesi Utara usulan minta jamaah maskurah 40 hari. Kemudian yang kedua minta jamaah 1 tahun. Nusa Tenggara Timur usulan minta jamaah umum. Yang kedua minta kerjasama dengan Sulawesi. Tim Taskil usulan jamaah santri supaya dinusroh. Usulan pertemuan daerah Istimak Sumatera September di Bitung Sumatera Selatan, Istimak Sulawesi September di Ampana. Gitu ya, sudah tuh. Usulnya banyak minta jamaah, semuanya minta jamaah itu. Ini kalau minta jamaah ya semuanya minta jamaah itu. Dibahas semuanya minta jamaah itu. Mana yang dibahas? Hah? Iya, diiyakan aja. Ya, semuanya diiyakan. Jadwal khidmat. Nah ini, untuk 4 bulan ke depan, Februari, Maret, April, Mei. Februari zona 2 ditambah Sumatera Barat dan Kepulauan Riau. Maret zona 3 Temboro ditambah Lamongan dan Gresik serta Aceh, Sumut, Jambi dan Bangka Belitung. Maret. April zona 4 Temboro, zona 4 Temboro ditambah Malang dan Sumatera Selatan. Bulan Mei zona 5 Madiun sekitarnya ditambah Bondowoso, lalu Kaltara dan Sulawesi Selatan. Bulan Mei. Ini jadwal kedepannya. Ada lagi dari Taskil? Sudah. Iya. Gimana? Ini duduknya yang satu sana, satu sana, satu sana. Sudah sepakat nih. Pak Astri yang di sana sepakat? Dimajukan 24? Nggih. Nggih, sepakat. Solo sepakat? Nggih. Musda Jateng tanggal 24-25 Februari. Tempatnya di DIY. Ya, di Gunung Kidul. Ya. Gorontalo tidak ada usulan. Mana? Tidak ada tulisan. Ya, itu sudah disampaikan. Saya terlambat datang itu, Gus. Jadi yang ada 4 usulan itu, mungkin teman-teman yang duluan belakang nggak sempat kasih masuk, yang mana amanat. Jadi saya, yang pertama itu usulan untuk, dan itu juga sejalan dengan pikir teman-teman di kawasan Sulawesi, Pulau Sulawesi, itu kita usulkan ada 1 titik di tahun ini kita buat istimewa untuk seluruh Indonesia di Temboro. Itu kita minta seluruh Indonesia 1 titik istimewanya untuk tahun ini di Temboro. Apakah usul kami itu bulan September? Jadi istimewa seluruh yang
rujuk ke Indoor Temboro itu satu tempat. Dan menghadirkan masing-masing seluruh masing dan juga seperti yang usulan yang lalu yang Pak Yai sampaikan kan kita bahas di musyawarah Januari ini. Menghadirkan juga ulama seperti Habib Umar bin Hafiz, kalau bisa dimusyawarahkan dipikirkan. Kemudian yang kedua, jamaah kemungkinan ada nggak pembentukan jamaah jalan kaki atau kendaraan Temboro Makkah Madinah. Itu teman-teman juga yang di daerah tadi tanya sama saya, kalau usul yang kemarin itu kan mau dibahas di Januari ini. Nah, mungkin nanti dipikirkan, nanti dimusyawarahkan lagi sama orang tua Temboro. Jemaah jalan kaki atau berkendaraan dari Temboro ke Makkah Madinah. Kemudian yang ketiga itu minta jemaah-jemaah setahun yang bergerak ke daerah kalau bisa ada orang-orang umumnya yang ikut ya. Jadi tidak semuanya ulama-ulama. Ada 3 atau 4 orang umum, dan kalau bisa ada orang-orang lama 1-2 orang di situ yang menyertai ulama-ulama. Yang keempat, minta jemaah masturat yang panjang masa ke daerah Sulawesi. Jadi ada 4. Yang pertama bulan September diusulkan ada Istimewa Indonesia di Temboro. Ditulis dulu Pak. Kemudian yang kedua bagaimana membentuk jamaah jalan kaki dari Indonesia ke Mekah Madinah. Yang kedua. Terus kemudian yang ketiga apa tadi? Jamaah 1 tahun disertai orang-orang umum. Kemudian yang keempat yaitu mohon dikirim jamaah masturo panjang bergerak di Sulawesi. Gitu ya. Ditulis saja semuanya. Jadi teman-teman semuanya, ini untuk ke depan nanti semua orang tua penanggung jawab untuk membahas usulan-usulan itu disediakan waktu mulai hari Rabu pagi sampai malam, ditambah Kamis pagi sampai malam, ditambah Jumat malam Sabtu, ditambah Sabtu malam Ahad, ditambah pagi tadi mulai jam 9. Oleh karena itu, karena ini usulnya baru disampaikan di belakang ini, nanti dibahas nanti 4 bulan depan, gitu ya. Karena kita menyediakan waktu, ini kan agenda banyak, orang banyak, nanti tidak ada habis-habisnya kalau membahas. Jadi semua fikir, usulan apa saja nanti dari orang tua penanggung jawab daerah itu boleh disampaikan mulai hari Rabu pagi sampai malam. Ditambah Kamis sampai malam. Ditambah malam Sabtu Batahayatus Sahabah sampai subuh. Ditambah malam Ahad mulai Batahayatus Sahabah termasuk tadi malam itu sampai subuh. Tadi malam berkali-kali saya tanya, ada usulan? Ternyata tidak ada dan tidak sampai subuh. Ditambah kemudian pagi jam 9 tadi sampai Oleh karena itu nanti semua usulan-usulan supaya tidak memakan waktu panjang nanti disediakan waktunya seperti itu. Begitu ya? Oke. Ini ada pesan dari teman-teman di Sumatera. Kemarin kita musyawarah, ada permintaan mau buat ijtima tingkat Sumatera di bulan 9. Permintaannya nanti Kiai Ubed yang isi bayang di sana gitu. Di tanggalnya mengikut tanggal Kiai gitu. Bulan September. Tempatnya di pondok pesantren di Sumsel di Betung, tempat Haji Arif. Mengenai istimewa Sumatera, silakan. Yang penting sudah disepakati oleh teman-teman Sumatera. Adapun tempatnya silakan dimusyawarahkan. Waktunya nanti menunggu konfirmasi dari Pak Yai. Betul ya? Jadi silakan nanti dimusyawarahkan. Kalau memang sudah sepakat, bismillah. Kalau belum, ya belum bismillah, gitu. Belum bismillah, gitu. Nah, terus mengenai tempatnya juga silakan dimusyawarahkan. Adapun waktunya Pak Yibet nanti setelah semuanya jelas nanti akan memberikan konfirmasi waktunya. Begitu ya. Dari Taskil ada lagi? Jadi teman-teman semuanya, ini sekedar supaya memudahkan musyawarah kita setiap 4 bulan itu nanti
hari Rabu pagi itu memang diharapkan semua orang tua daerah sudah datang. Agenda utamanya yaitu mengkartosarikan gerak yang tadi kita bagi itu, 12 kawasannya. Ditambah agenda apapun. Kemudian hari Kamisnya itu mulai pagi sampai malam, yaitu membicarakan teknis-teknis kerja apa saja mengenai dalam dakwah ini. Bagaimana jaulah tertibnya, bagaimana khususi tertibnya, bagaimana bulanan halakoh tertibnya, bagaimana istimak kabupaten tertibnya. Itu nanti silahkan duduk di situ, nanti apa saja sampaikan nanti di situ. Sehingga nanti kita bicarakan di situ. Oleh karena itu nanti setelah saya selama 4 bulanan ini insya Allah tidak ada semacam pengumuman adapun istimak kabupaten adalah tertibnya begini, tidak akan ada seperti itu. Yang menginginkan seperti itu silahkan duduk nanti di hari Kamis mulai pagi sampai malam. Jadi seperti itu ya. Jadi pembahasan-pembahasan yang sifatnya memerlukan pemikiran yang mendalam itu nanti di waktu-waktu itu. Ditambah Jumat malam Sabtu, ditambah Sabtu malam Ahad, ditambah pagi mulai jam 9 tadi pagi. Gitu insya Allah ya. Taskil. Ya, jadi tim-tim atau jamaah yang dibentuk tadi nanti akan istiqomah datang ke daerah kawasan dalam 1 tahun. Artinya sekurang-kurangnya dalam 3 kali kunjungan. Dalam 3 kali kunjungan itu bisa 1 kali nisab, kemudian 2 kali tagasah 10 hari, 15 hari atau 20 hari mengikut kesepakatan. Atau kalau memang nisabnya 4 bulan, nisab 40 hari pertama, nisab 40 hari kedua, nisab 40 hari ketiga. Nanti insya Allah teknisnya akan lebih jelas kalau kita nanti bareng-bareng di lapangan. Gitu insya Allah. Taskil ada lagi? Cukup. Mas Turoh? Agenda dari Tasawuf Masyarakat. Pertama yaitu menghidupkan amal di setiap rumah umat Islam dengan dimulai adanya taklim rumah. Yang kedua yaitu menghadirkan semua wanita muslimah pada taklim mingguan di mahalah. Yang ketiga yaitu membuka rute-rute baru, rumah-rumah baru untuk jamaah-jamaah masyarakat. Yang keempat yaitu penjadwalan juru masyarakat periode pertama yaitu Januari sampai Juni 2024, periode kedua Juli sampai Desember 2024. Sambut. Pelajar. Alhamdulillah dari tim hasil pelajar tadi pagi kumpul tim ada 17 penanggung jawab dari provinsi, yang duduk 34, yang ada 17 provinsi yang mampu untuk menyampaikan kargosari amal-amalnya ada 14 provinsi. Di antaranya setelah tamat belajar total ada 79 yang dalam pertemuan ini dari 3 provinsi. Untuk liburan ada 239 dalam 26 jamaah yang melaporkan 6 provinsi. 1 hari tiap bulan terdata 830 dalam 83 jamaah 5 provinsi. 1 hari 2 kali tiap bulan 105 9 jamaah 2 provinsi. Yang bisa mengupdatekan data jumlah ahbab Pelma ada 3 provinsi, ada 2 provinsi 7.315. Santri ahbab ada 8.399 dari 3 provinsi yang laporkan.
Taklim sekolahan yang terlaporkan dari 8 provinsi ada 67 sekolahan. Sekolahan yang terkhususi di bulan ini, masa 4 bulan ini ada 135 baik kampus atau sekolahan yang melaporkan 8 provinsi. Taklim pelajar atau pelajar duduk taklim di taklim mahalah yang terdata 107 mahalah atau masjid yang bisa melaporkan 5 provinsi. Tahapan yang bisa diupayakan ada 59 tempat dari 4 provinsi. Hadir malam markas atau markas sudah mengusahakan para pelmadan untuk hadir di markas, ada yang melaporkan baru 4 provinsi. Jumlahnya 49 tempat Sabtu Sari atau malam markas. Markas yang mengupayakan untuk halakoh pelmada selepas bayan atau taklim akhir terlaporkan 74 yang duduk, ya, yang melaporkan baru 74 Sabtu Sari dari 3 provinsi. Jur-jur sebelum liburan untuk 4 bulan terakhir menjelang liburan Desember kemarin yang bisa melaporkan baru 4 provinsi, 13 tempat. Yang melaporkan adalah Sumbar, Lampung, Sumsel, DKI, Jabar, DIY, Kalbar, Kaltim, Kaltara, Sulsel, Sultra, Jatim, Ambon, dan NTB. Insyaallah. Ini menjelang Ramadan, pelajar itu biasanya nanti ada kesempatan program Ramadan, nyantri Ramadan. Di Temboro sendiri biasanya sampai berapa? Ribuan ya. 4 sekolahan. 2.200 pelajar setiap program Ramadan keluar minimal keluar 3 hari. Nanti daerah-daerah yang kebetulan ada kesiapan nanti bisa mulai memikirkan untuk memprogram pelajar di bulan Ramadan. Sultra sudah menyiapkan dan yang lain-lain nanti, terutama yang ada pondok cabangnya yang agak besar dan siap menghandle itu bisa dimusyawarahkan untuk dibuat program penghandelan pelajar selama Ramadan. Insyaallah ya. Kemudian ulama. Bismillah, dari tim ulama dan penanggung jawab yang hadir ada 750 ulama dan penanggung jawab. Dari tim ulama yang duduk di tim ada 13 provinsi dari 34 provinsi. Kemudian orang ada 46 orang yang duduk di tim. Kemudian untuk 1 tahun yang lalu 35 orang, yang akan datang 131 orang. Kemudian 4 bulan 40 hari yang lalu 50 orang, yang akan datang 197 orang. Ulama yang aktif ada 175 ulama. Untuk silaturahmi ulama yang lalu 496 orang, yang akan datang 805 orang. Tambahan dari tim ulama dari setiap provinsi untuk membentuk tim ulama, kemudian tim silaturahmi ulama dan habaib, kemudian untuk ketika tim di dalam musyawarah 4 bulanan untuk menghadirkan duduk di tim setiap musyawarah 4 bulanan. Intansi Khoas. Alhamdulillah, dari instansi Khoas hadir 11 provinsi, yang duduk ada 17 orang. Pertama yaitu menyampaikan bagaimana pentingnya selalu meluruskan niat ketika ada tugas
khususi atau silaturahim di kantor-kantor tersebut. Yang kedua, menguatkan kerja dengan menghidupkan taklim atau bayan di kantor-kantor instansi. Yang ketiga, masuk kantor kemudian ataupun di instansi dengan akhlak dan percaya diri. Kemudian perkembangan di instansi khas. Yang pertama, Lampung. Alhamdulillah Lampung ini sudah menghidupkan taklim di Auri Lampung. Sudah berjalan 2 kali. Dan nanti Pak Ustadz Samsudin akan melanjutkan di tempat-tempat yang lain dengan koordinasi dengan para alumni. 2 kalbar kerja yang telah dihidupkan di Brimob Ketapang, hidup taklim dan hidup program di sana. 2 taklim di Bandara Ketapang. 3 alhamdulillah mengumpulkan para kepala desa untuk diajak pikir pentingnya menghidupkan agama. DKI, alhamdulillah ini jauhlah di rumah sakit Anjang Sana di pasien di RSU Bekasi. Kemudian ada target untuk gerak di LP Bekasi. Jawa Tengah menghidupkan amal di kantor desa, di Koramil, di Polsek, di LP Solo, dan ini ada target di Auri Jogja, karena kemarin kita sudah menghubungi penanggung jawab Auri dan dipersilahkan. Nanti akan diteruskan oleh Pak Sarwono, insya Allah. Untuk Jawa Timur, ini alhamdulillah dari seluruh Jawa Timur yang telah dihidupkan kurang lebih. Imam Ba'd. Teman-teman semua, kita telah sering dengar bahwa di antara orang yang paling banyak pahalanya dan paling banyak terus dapat kiriman pahala adalah pejuang-pejuang agama. Karena kebaikan-kebaikan itu di kampung kita maupun di majelis ini ataupun sebelumnya selalu saja di balik semua kebaikan itu ada yang memperjuangkan. Maka beruntunglah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menyibukkan diri di dalam berbagai macam perjuangan agama, semoga termasuk kita ini. Kemudian dalam perjuangan agama, dalam kehidupan kita untuk cari pahala, cari bekal, menyebarkan kebaikan, itu selalu saja dalam kehidupan kita ada minimal 4 kelompok jenis manusia dalam kehidupan kita, yang mana seharusnya kita punya prioritas untuk setiap jenis tersebut, setiap kelompok tersebut. Yang pertama kali adalah teman-teman kita yang sudah jadi teman kita, baik pun itu anak, istri, maupun para ahbab, ataupun kalangan-kalangan guru-guru kita di kampung. Memang itu sudah biasa mewarnai kehidupan kita, mewarnai di dalam arahan-arahan kehidupan kita. Sudah terpastikan mereka bagian dari yang telah mendidik, mendatangkan, dan meneruskan, menyemangati, menjadi bagian dari tim, dan kita bagian dari tim mereka. Maka kelompok pertama ini adalah prioritas untuk kita kedepankan dalam perhatian, di dalam silaturahmi, di dalam menjaga hubungan, di dalam meneruskan kerjasama. Yang andaikan teman-teman semua, hidup kita itu nggak ada tambahan selain ini, hidup kita selamat agama kita, bahkan selamat dunia kita, selamat anak-anak kita. Ini teman, ini adalah hadiah dari Allah yang untuk menjaga agama kita, maka ini terpenting untuk kita prioritaskan dalam segala macam keputusan. Teman saya itu adalah termahal dalam kehidupan saya. Kemudian yang kedua adalah kenalan-kenalan kita. Kita
kita punya kenalan-kenalan yang tidak terlalu akrab. Kita berharap perkenalan-kenalan wabil khusus dengan orang-orang iman itu pun ada manfaatnya di akhirat sana, bahkan di dunia ini, untuk perkembangan-perkembangan, perjuangan-perjuangan yang sedang kita perjuangkan. Harapan kita dari perkenalan menjadi pertemanan, menjadi tim, menjadi meningkat lagi keakraban. Di antara anugerah Allah kepada setiap orang beriman yang mau masuk surga, dia diperintahkan oleh Allah, cari kenalan-kenalan kamu yang pernah kamu kenal di dunia yang belum ada di surga, kamu ajak masuk surga. Maka kita usaha untuk memperbanyak kenalan di samping merawat teman. Di semua tambahan perkenalan tadi tidak boleh menyebabkan kita lupa tetap selalu akrab, selalu koordinasi dengan orang yang telah dipilih oleh Allah untuk menemani kehidupan kita ini. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang kita belum kenal sama sekali. Maka kita usaha menambah kenalan-kenalan baru untuk bareng-bareng kita ajak berkenalan. Yang berkenalan aja sudah begitu banyak faedahnya. Akhirnya dari berkenalan tambah akrab menjadi teman lagi. Di semuanya tahapannya mau kita jadikan teman. Kemudian yang terakhir, orang yang beda pendapat dengan kita. Jadi dunia ini memang selalu ada, kelompok yang keempat selalu ada. Urusan akhirat, urusan dunia, urusan bisnis. Orang ini dan kita telah diuji oleh Allah untuk beda pendapat. Jangan memaksakan mereka sependapat dengan kita. Orang kalau ingin memaksakan orang itu sependapat dengan dirinya, seakan-akan dia berkata kepada Tuhannya, ya Allah yang ngatur takdir tak saya saja. Memang di antara ujiannya dunia biar kita ini yakin dunia yang ngatur, biar kita ada yang berbeda dengan kita supaya jadi ujian praktek takdir. Maka jangan menghabiskan energi untuk klarifikasi dengan orang yang diuji Allah untuk berbeda dengan kita. Karena waktu kita ini sangat sempit, sangat sedikit, tidak cukup untuk itu. Kita lebih fokus energi kita kalau bisa 100% untuk merawat teman, meningkatkan keakraban dengan kenalan, menambah kenalan baru. Jangan sibuk menghabiskan energi pada kelompok terakhir ini, nanti kita jadi renggang dengan teman kita, jadi nggak tambah akrab dengan kita, nggak tambah kenal dengan orang lain, mati-mati belum tambah teman-teman yang sudah ada malah tambah renggang karena sering kita tidak berkomunikasi dengan teman-teman dekat kita. Gara-gara targetnya pengen mengenal para orang yang beda pendapat, para orang yang diuji oleh Allah atau bahkan yang belum kenal sama sekali, akhirnya sampai kita lupa pada kelompok pertama, kelompok teristimewa dalam kehidupan. Dan itu banyak terjadi orang yang tidak bisa memilah-milah ini, akhirnya hidupnya berantakan, bahkan dunia pun berantakan. Terpenting pertama, kedua, ketiga, baru terakhir kalau ada waktu kita garap soal untuk itu. Kalau nggak ada waktu, minimal kita telah ada gambaran untuk banyak mengembangkan perjuangan kita, taklim kita, bahkan urusan-urusan dunia kita yang dirilainya. Kemudian yang terakhir, ada orang yang sangat soleh, salah satu dari al-mazhabul arba'ah. Beliau mengatakan, Imam Ahmad rahimahullah yang terkenal, beliau hafal 1 juta hadis seperti hafalnya surat Fatihah, lancar banget. Yang beliau menghafalkan 30 juz Al-Quran, sekali dengar langsung hafal. Imam Ahmad itu mengatakan, umpama saya ini punya doa yang makbul, pertama kali akan saya gunakan untuk mendoakan pimpinan-pimpinannya umat Islam. Karena kalau pimpinannya umat Islam itu lempeng, nanti kebaikan lempeng dia itu akan berpengaruh kepada seluruh bawahan dia. Maknanya bagaimana para hadirin, sebentar lagi ada pilihan macam-macam penguasa-penguasa di negeri kita jangan termasuk bagian yang cuek, ikutlah berdoa, ikutlah nyoblos. Yang dicoblos siapa ya tergantung istikharahnya masing-masing, mungkin berbeda dari setiap daerah. Kita tadi sudah dengar, Masya Allah, bagaimana instansi saya sekitar terbuka. Ini karena beliau-beliaunya ada simpati dengan kita.
ada titik temu dengan kita. Harapannya kalau ada penguasa-penguasa yang ada titik temu dengan kita, akhirnya kekuasaannya digunakan untuk banyak hal yang diridhai oleh Allah. Itu dalam kitab fikih ada namanya bab kewajiban seluruh muslim nasbul a'immah, usaha untuk memilih pimpinan yang baik untuk umat, untuk agamanya maupun untuk dunianya. Itu bagian dari kewajiban setiap muslim. Mungkin sistem yang ada menyusahkan kita. Masa seorang ahbab, seorang hafid dengan seorang pelacur suaranya dihitung satu nomornya. Itu bukan urusan kita. Urusan kita di antara gambaran usaha untuk ikut-ikut mengangkat pimpinan yang lebih baik itu sudah kita usahakan, biar kita nanti kalau ditanya kewajiban kita di akhirat, kamu sudah ikut usaha untuk itu atau belum, kita sudah punya alasan untuk itu. Kita pengen jadi warga negara yang baik dan jadi mukallaf yang baik di dalam bersikap urusan usaha dan berdoa untuk para pimpinan-pimpinan negeri ini, baik pun dari kalangan bawah, mulai Pak Desanya, Pak RT-nya sampai kalangan teratas. Dan itulah yang dicontohkan oleh guru-guru kita, termasuk yang di Temboro ini kita nggak pernah golput, termasuk yang setahu saya ketika pernah jamaah dari Temboro ke Nidomudin, termasuk keluarga kami di Nidomudin, tengah-tengah pemilu di Nidomudin, para masyih termasuk Sain Angkun berangkat dari Nidomudin untuk nyoblos, termasuk guru-guru kami di Pakistan. Begitulah pemahaman umumnya ulama. Tentu saja ada yang tidak umum, itu menganggap termasuk bagian dari usaha nasbul a'immah adalah dengan ikut mencoblos, bukan dari bagian orang yang golput, nggak peduli dengan urusan. Hadirin, banyak ulama berpendapat sistem mendapatkan kekuasaan itu macam-macam. Nabi Sulaiman itu kalau dihitung, hitungannya raja, tetapi kerajaannya digunakan untuk agama, Allah ridho. Namanya Sultan Muhammad Al-Fatih itu kalau secara hitungan beliau raja, tetapi digunakan untuk ridhonya Allah sampai masuk dalam hadisnya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz secara hitungan itu adalah dinasti Bani Umayyah, ini digunakan untuk agama, manfaatnya kekuasaan beliau sampai sekarang belum habis. Semua pendataan hadis, penulisan kitab hadis ini munculnya di zaman Umar bin Abdul Aziz dan atas perintah kerajaan waktu. Akhirnya kita nggak sulit untuk membaca kitab taklim, nggak sulit untuk membaca kitab Kutubus Sittah, semuanya ini dari gerakan atas perintahnya Umar bin Abdul Aziz. Dan seterusnya. Maka harapan kami, khusus hari-hari ini kita anggap orang keluar fisabilillah, kalau orang makomin di bagian orang-orang yang doanya berkemungkinan makbul, maka kita gunakan untuk doa kepada Allah biar Allah memunculkan pimpinan-pimpinan yang lebih baik, yang nanti bisa ajak kita kerjasama untuk buat kerja-kerja yang lebih besar lagi di kalangan-kalangan masyarakat, kalangan para pengusaha, penguasa. Akhirnya semuanya dapat ridhonya, akhirnya bareng-bareng dari Indonesia ini rombongan terbesar masuk surga. Rombongannya bukan ahbab saja, sak penguasa, seakan presidennya, seakan DPR, MPR-nya kita angkut bareng ke surga. Maka nanti semuanya yang mau berangkat kemana saja pas hari 14 Februari menyempatkan diri untuk ikut nyoblos. Insyaallah semuanya niat. Itu semua para hadirin adalah hadiah dari Allah, kebaikan-kebaikan itu sebagaimana cerita tadi malam. Sepertinya Madinah itu Nabi hijrah ke sana terus terpilih. Ternyata sebelum itu sudah dipilih oleh Allah. Ketika Isra sudah terpilih oleh Allah. Maka kita afirmasi kita, semoga kita, anak cucu kita, diri kita menjadi bagian yang dipilih oleh Allah sampai hari kiamat. Asbab hidayah seluruh umat sampai hari kiamat, berakhlak yang baik yang diridhoi umat. Kita banyak doa dan kita buat amalan-amalan yang terpilih biar kita terikut menjadi bagian orang-orang yang terpilih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada.
اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا اللهم اغفر لنا اللهم سددنا اللهم بارك لنا في الأمور والأحوال والشؤون كلها اللهم بارك لنا في الأمور والأحوال والشؤون كلها. Ya Allah, ampunilah kami. Ya Allah, luruskanlah kami. Ya Allah, bimbinglah kami. Ya Allah, selesaikanlah masalah-masalah kami. Ya Allah, tunaikanlah hajat-hajat kami. Ya Allah, sembuhkannya penyakit-penyakit kami. Ya Allah, kebaikan yang Kau berikan kepada hamba-Mu yang saleh, ya Allah, berikanlah kepada kami langkah-langkah dalam perjuangan kami, keputusan-keputusan kami, dan segala urusan akhirat dan dunia kami, dan untuk negeri kami ini, ya Allah, untuk calon-calon pemimpinnya, untuk seluruh rakyatnya, untuk masa depan akhirat dan dunianya, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, semuanya dalam hidayah, semuanya asbab hidayah, ya Allah. Innaka ala ma tasya'u qadir wa bil ijabati jadir. Ya Allah, keburukan-keburukan yang Kau jauhkan dari hamba-Mu yang saleh, ya Allah, jauhkanlah dari kami, dari zahir batin kami, dari benak kami, dari rasa kami, dari apa yang di hati kami, yang di mata kami, kuping kami, dari perkataan dan akhlak kami, dan segala urusan kami, akhirat dan dunia kami, ya Allah. Dan untuk negeri kami ini, ya Allah, ulamanya, rakyatnya, pejabatnya, dan semuanya, ya Allah. Ya Allah, tolonglah umat Islam di mana saja mereka berada, bimbinglah dan lindungilah mereka, kembalikan mereka kepada semua yang Engkau ridhai, jauhkanlah mereka dari semua yang Engkau murkai, ya Allah. Lindungilah teman-teman kita yang terzalimi di mana saja, ya Allah, khususnya di negeri Palestina, di negeri Yaman, dan di negeri-negeri yang lain, ya Allah. Innaka ala ma tasya'u qadir wa bil ijabati jadir. Ya Allah, teman-teman kami, ya Allah, yang hadir di majelis ini, mereka telah menyempatkan waktunya, mengorbankan hartanya, bahkan perasaannya, meninggalkan sejenak keluarganya. Mereka telah korban dengan banyak pengorbanan. Ya Allah, berikanlah kepada mereka, ya Allah, anugerah khusus, ya Allah, ganti yang lebih baik, ya Allah, ganti yang lebih banyak, ya Allah, yang menggembirakan mereka di dunia ini sebelum di akhirat nanti, ya Allah. Pilihlah mereka, ya Allah, pilihlah keluarganya, anak cucunya, cucu-cucu yang buyut-buyutnya sampai hari kiamat, untuk selalu dalam ridha-Mu, selalu disertai kemudahan dengan segala urusan, ya Allah. Jadikanlah mereka pemersatu-pemersatu kebaikan, pemersatu-pemersatu umat. Tolonglah semuanya untuk berakhlak akhlakul karimah, di mana saja jadi asbab hidayah, di mana saja jadi penyelesai masalah. Innaka ala ma tasya'u qadir wa bil ijabati jadir. Ya Allah, dengan berkahnya seluruh walimu, ya Allah, dengan berkahnya seluruh a'immah, ya Allah, dengan berkahnya seluruh muhaddithin, ya Allah, dengan berkahnya seluruh sahabat, ya Allah, dengan berkahnya seluruh nabi, seluruh rasul, berkahnya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Ya Allah, kabulkanlah hajat-hajat kami tadi, ya Allah, doa-doa kami tadi, ya Allah, walaupun kami tidak layak untuk itu. Kalau Engkau mengabulkan, siapa yang bisa menghalangi, ya Allah? Kabulkanlah, ya Allah, kabulkanlah, ya Allah. Innaka ala ma tasya'u qadir wa bil ijabati jadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Insya Allah kita segera adzan, mubliyah, iqamah, sudah waktunya zuhur. Untuk semuanya ada khidmat siang, kemudian jamaah berat dan baca asar. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.